Oke, nah sekarang kita akan membahas sebuah contoh numerik ya yang akan membuktikan kenapa pada saat kita mencari differential coefficient dari suatu fungsi, di mana dalam hal ini adalah fungsi kita y sama dengan x kuadrat, ya. Kenapa di sini nilai dx dikuatkan ini kita abaikan? Ya, masih ingat istilahnya ya? Istilahnya itulah negligible. Di video sebelumnya, aku sudah memberitahu alasannya, yaitu ini diabaikan karena nilainya yang sangat kecil, ya. Karena kalau kita lihat di sini, dx dikuatkan artinya dx dikali dx, yang maknanya adalah dx of dx. Dx itu sendiri bagian kecil yang sangat kecil dari x. Artinya bagian kecil dari bagian yang sangat kecil. Sangatlah kecil ya. Jadi itu kenapa kita abaikan. Dan kita peroleh differential coefficient-nya yaitu 2x. Nah, sekarang untuk melihat bahwa ini tidaklah suatu masalah atau ini adalah benar, kita akan ambil satu contoh numeriknya. Kita akan menggunakan angka di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan ambil ya, take x-nya nilainya kita ambil misalnya 100. Maka kalau nilai x-nya 100 sesuai fungsi kita peroleh nilai y-nya itu adalah ya 100 dikuadratkan berarti 10.000. Benar ya? Nah, sekarang kita akan ambil atau kita akan menambah nilai x-nya menjadi satu deh ya, jadi 101 maksudnya 101. Maka sekarang kita akan ambil dx itu sama dengan 1 sehingga kita akan mempunyai nilai x yang baru yaitu sebesar 101. Nah, sesuai fungsi kita akan peroleh nilai y yaitu 101 dikuadratkan yang hasilnya adalah 10.201. Nah, sekarang ini tanpa kita mengetahui differential coefficient-nya. Oke, nah sekarang kita akan gunakan differential coefficient yang kita sudah peroleh. Ingat, dengan menggunakan differential coefficient ini kita bisa tahu perubahannya, ya. Kalau dari kasus ini, ya, mana nilai x yang kita ambil 100, ya, nilai dari differential coefficient-nya yaitu dy per dx itulah 2x yang dimana x sama dengan 100, jadi kita akan peroleh 2 kali 100 itu 200, dimana ini maknanya adalah ya 200 itu sama dengan 200 per 1, dimana ini maknanya ketika kita menambah nilai x atau ketika kita menambah dx sama dengan 1 ya, dx sama dengan 1 maka dy akan bertambah 200 ya, maka dy akan bertambah 200, itu maknanya ya. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang terjadi sebelumnya. Kita menambah nilai x dx sama dengan 1 ke x, kita mempunyai nilai ini. Sekarang kita tambahi dx sama dengan 1. Apa yang kita peroleh pada y adalah nilainya lah ini 10.201 ya, dimana ini adalah 10.000 ditambah 201. Oke, dimana kalau kita perhatiin dari differential coefficient kita harusnya hanyalah bertambah 200. Nah, disinilah letak
dx kuadrat yang kita abaikan. Jadi letak dx kuadratnya di sini sebesar 1. Ya, jadi biar aku hapus sini. Ini maknanya adalah 10.000 ditambah 200 ditambah 1. Nah, nilai 1 inilah yang merupakan dx dikuadratkan, ya. Jadi nilai 1 ini kita abaikan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kok kita abaikan nilai 1 ya? Kan itu kan nilai bilangan bulat, itu tidak terlalu kecil, apa nggak salah, gitu kan ya. Nah, sekarang itu pertanyaan yang bagus. Ingat, kita mengambil dx sama dengan 1. Oke. Nah, faktanya, dx itu adalah nilai yang sangat kecil dari x. Kalau kita ambil 100, 1 dari 100 tidaklah sangat kecil, ya. Itulah kenapa di sini dx kuadratnya masih kelihatan besar. Sekarang kita ambil misalnya dx, ini untuk yang kasus kedua ya. Kita ambil nilai dx-nya sebesar 1/10. Oke. Nah, di sini kita akan peroleh nilai x-nya itu sama dengan 100,1 ya. Kalau di sini dengan nilai ini, nilai x ini sesuai fungsi kita akan peroleh y sama dengan 100,1 dikuadratkan. 100,1 dikuadratkan dan hasilnya adalah 10.000 berapa nih? 10.020,01. Nah, sekarang kita lihat berapa sih dy-nya di sini, gitu ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa dy-nya itu adalah 20,1 ya. dy sama dengan 20,01. Nah, di sini kalau kita gunakan lagi koefisien diferensial, ya, dimana koefisien diferensialnya tadi adalah dy per dx sama dengan 200 ya, 200/1. Nah, ini kalau dx-nya 1. Sekarang kita tidak mengambil dx sama dengan 1, tapi kita ambil nilai dx-nya adalah 1/10, benar ya, 1/10. Biar ini tetap nilainya 200, maka di atas haruslah nilainya berapa? 20 ya. Oke, 20 sekali 20. Di atas haruslah nilai 20, biar pasti sama. 20/1/10 masih 200. Nah, dari differential coefficient kita, ketika dx sama dengan 1/10, dy haruslah 20. Tapi, apa yang terjadi di kasus yang sudah kita peroleh tadi? Di sini, dy yang kita peroleh adalah 20,01. Ya, dimana itu sama dengan 20 ditambah 0,01. Ya. Dan di sini kita bisa perhatikan bahwa nilai dari dx dikuadratkan, ya, itu sudah semakin kecil, sangatlah kecil. Ya, maksudku sangat kecil lah kalau kita bandingkan dengan nilai dari y itu sendiri, ya, dimana dx, itu bukan dx ya. Really? Yes, I'm sorry. Dimana kalau kita bandingkan sama nilai 10.000, 0,01 itu sangatlah kecil, ya, dimana itu adalah 1/1 juta dari 10.000 ini, ya kan?
nilai 1 di sini, angka 1 di sini. Nah, itu sangatlah kecil. Nah, inilah kenapa dx dikeluarkan itu kita abaikan atau kita bilang negligible, ya. Dan tentunya nilai dx yang kita maksud sebenarnya lebih kecil lagi dari itu, ya. Lebih kecil lagi. Kalau 1/10 mungkin lebih kecil lagi, dan itu akan membuat dx dikeluarkan itu semakin kecil, dan tentunya kita bisa bilang kita bisa abaikan hal itu. Nah, begitulah contoh, begitulah penjelasan mengapa ya kita abaikan nilai ini. Oke, itu aja. Thank you very much for watching, and bye bye. See you in the next video.